Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran fluida campuran padat cair di dalam pipa. Campuran padat cair ini sering diistilahkan sebagai slurry. Nah, karena eh, ini merupakan aliran campuran, maka karakteristik aliran tidak hanya ditentukan oleh sifat-sifat fluida, tetapi juga oleh sifat padatan yang tercampur. Nah, padatan yang tercampur di dalam aliran campuran seperti ini atau aliran selari seperti ini biasanya eh, dapat kita golongkan menjadi dua. Yang pertama adalah padatan dengan ukuran yang relatif homogen atau relatif seragam. Yang kedua adalah padatannya memiliki ukuran yang bervariasi atau terdistribusi atau lebih lebih umum lagi terdistribusi. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita ketika kita akan menganalisis aliran, campuran padat cair seperti ini adalah, melakukan karakterisasi, pada padatan yang tercampur, oke. Nah, eee, yang pertama adalah, partikel padatan seperti ini ukurannya biasanya relatif kecil. Oleh karena itu untuk memudahkan, perhitungan atau untuk memudahkan proses, analisis atau proses identifikasi, biasanya digunakan, skala untuk menotasi ukuran, ukuran padatannya. Nah, di dalam campuran padat cair ini biasanya, padatan yang tercampur itu digunakan, skala V, dengan simbol seperti ini. Oke. Nah, skala V ini didefinisikan sebagai min log basis 2 dari diameter partikel padatan. Jadi partikel padatannya ini biasanya diasumsikan berbentuk bola. Nah, oke. Nah, diameter pada partikelnya sendiri dapat ditentukan dengan membalik formula ini sehingga kita peroleh diameter partikelnya adalah sama dengan 2 pangkat min V. Oke. Jadi biasanya partikel padatan ini ukurannya dinyatakan dalam dalam skala V seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ukuran padatan ini jika padatannya ukurannya bervariasi atau terdistribusi? Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengujian, yaitu dengan melakukan uji penyaringan atau shift test. Nah, jadi padatan ini diambil sampelnya, lalu kemudian di sampel ini dilewatkan ke saringan bertingkat semacam ini dengan ukuran saringan yang berbeda-beda, mulai dari saringan dengan ukuran besar hingga yang paling bawah yang terkecil. Oke. Nah, lalu kemudian padatan yang tidak jatuh di setiap tingkat saringan ini kemudian ditimbang beratnya. Oke. Lalu kemudian datanya itu nanti disajikan dalam bentuk persen berat jatuh. Jadi apabila misalkan sampel totalnya itu beratnya 1 kilogram, lalu kemudian eh, di tingkat pertama ini yang tersisa adalah 0,1 kilogram, berarti 0,9 kilogram dari sampel jatuh. Oke, dengan demikian persen jatuhnya adalah 90% di sini. Oke, ya, proses perhitungan yang sama dilakukan seterusnya sampai ke saringan yang paling bawah. Oke, nah biasanya datanya akan disajikan dalam bentuk seperti ini. Ini kolom yang pertama ini adalah bukaan saringan atau sieve opening, ukuran dari lubang saringan, ya. Mulai dari yang paling besar hingga yang paling kecil dan ini adalah persen berat jatuh. Nah, ukuran saringan sendiri biasanya dinyatakan dalam mesh.
Oke, mesh ini adalah jumlah lubang saringan di dalam 1 inci persegi, biasanya seperti itu. Oke, nah jadi persen berat jatuh ini adalah persen berat yang partikel padatan dari sampel yang melewati lubang dari saringan. Oke, ya. Nah, kita bisa tentukan berapa berat sampel yang tersisa di atas saringan yang tidak jatuh dengan cara mengurangi persen berat jatuh di satu tingkat dengan persen berat di tingkat sebelumnya. Oke, jadi misalkan begini. Oke, untuk tingkat pertama ini kan berat jatuh 100%. Oke, berarti sebelumnya berarti 100, karena ini tingkat paling atas berarti 100% dari sampel dilewatkan. Berarti berat sisanya adalah 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Oke, nah di tingkat selanjutnya yang jatuh adalah 83%. Berarti yang tersisa adalah 100 dikurangi 83. Oke, yaitu 17% dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui persen berat sisa ini, kita tahu berapa berat sisanya dengan mengalihkan persentase ini dengan massa total dari sampel yang digunakan. Oke. Oke. Nah, berat sisa ini atau persen berat sisa ini berarti adalah partikel yang ukurannya lebih kecil daripada saringan, bukaan saringan di tingkat atasnya, tapi lebih besar daripada ukuran lubang saringan pada tingkat tersebut. Jadi 17% partikel yang tersisa di atas saringan kedua ini berarti dia memiliki ukuran lebih besar daripada 13,2 namun lebih kecil daripada 16 mm. Nah, bagaimana kita mencari diameter rata-rata dari partikel 17% ini? Caranya adalah dengan menghitung rata-rata geometrik. Oke, rata-rata geometrik adalah perkalian, dihitung sebagai perkalian dari nilai dibagi, lalu kemudian diakarkan dengan sejumlah datanya. Oke, jadi misalkan kita punya satu selang seperti ini ya, 13,2 dan 16. Kita tahu kita ingin mencari nilai rata-ratanya dari berat sisa ini, maka 13,2 kita kalikan 16, kemudian kita akarkan. Oke. Untuk rata-rata aritmetik ini biasanya kita jumlahkan lalu dibagi dengan jumlah data. Rata-rata geometrik ini kita kalikan lalu diakarkan dengan jumlah data. Oke. Jadi kita peroleh perhitungannya seperti ini. Oke, diameter rata-ratanya adalah 14,533 mm. Oke. Nah, apabila perhitungan ini kita lanjutkan untuk seluruh baris, maka akan kita peroleh data seperti ini. Jadi ini adalah V skala dari partikelnya. Oke, di sini kita lihat ini partikel paling besar, skalanya 3,86, 3,6 dan seterusnya. Oke, ini adalah diameter rata-ratanya untuk masing-masing selang. Oke, ini adalah berat sisanya. Oke, dan ini adalah berat jatuhnya. Oke. Nah, diameter rata-rata dari keseluruhan data ini, oke, ini ditentukan atau didefinisikan sebagai D50. Oke, D50 ini adalah diameter di mana 50% dari berat sampel ini jatuh. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini persen berat jatuhnya berarti antara 42 dan 55%. Jadi 50% berat jatuh ada di antara keduanya ini. Nah, sedangkan persen berat jatuh 42% ini ada di diameter 7,099,
Dan persen berat jatuh 55% ini ada di diameter 9,466. Jadi D50-nya berada di antara kedua selang ini. Nah, berapa tepatnya D50 dari data ini bisa dicari menggunakan formula interpolasi logaritmik seperti ini. Jadi log D50 ini sama dengan log D lower. D lower-nya ini adalah diameter 42% berat, yaitu 7,099. Lalu log D upper ini adalah diameter partikel dari batas atas selangnya, yaitu 55%. Nah, di sini diameternya adalah 9,466. Jadi D lower-nya 7,099, D upper-nya 9,466. Oke, lalu dikurangi dengan persen berat jatuhnya ya. Nah, dengan demikian jika kita hitung kita peroleh D50-nya adalah 8,474. Jadi diameter rata-rata dari partikel padatan ini yang bervariasi ini adalah 8,474. Oke ya. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan karakterisasi terhadap padatan terlarut ini, dari padatan tercampur ini, dan kemudian eh, karakteristiknya seperti diameter rata-rata dan seterusnya ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisis yang lebih lanjut. Oke, nah campuran pada cair atau slari memiliki beberapa rejim atau tipe aliran, tergantung pada ukuran, padatan, dan kecepatan aliran. Ya. Nah, yang pertama adalah disebut sebagai stationary bed, di mana padatan tercampur ini berada di dasar saluran dan diam. Lalu ada moving bed, di mana padatan yang berada di dasar saluran ini ikut bergerak dengan kecepatan aliran. Lalu ada aliran heterogen. Nah, padatannya ini tersuspensi atau mengambang di dalam cairan, namun tidak tersebar merata. Sedangkan pada aliran homogen, padatannya mengambang dan tersebar merata. Oke ya. Nah, rejim aliran yang terjadi itu tergantung pada ukuran partikel dan kecepatan aliran. Oke. Nah, semakin kecil partikel dan semakin tinggi kecepatan aliran, maka tipe aliran akan cenderung berubah dari stasionari ke aliran homogen. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini partikelnya semakin besar, dia masuk ke stasionari. Jadi kalau partikelnya semakin besar, maka hambatan untuk menggerakkan partikel ini semakin besar. Sehingga partikel padatannya lebih sulit bergerak. Kalau partikelnya mengecil, hambatannya menurun dan dia lebih mudah untuk bergerak. Oke. Nah, kalau kecepatan aliran semakin besar, maka energi kinetik yang ditransfer dari fluida ke padatan terlarut pun juga semakin besar. Padatan tercampur pun juga semakin besar. Oke, oleh karena itu kecepatan padatannya juga makin besar dan dia juga cenderung bergerak dari stationary bed flow di sini ke arah homogeneous flow. Oke. Nah, untuk aliran homogen dan heterogen ini yang sering terjadi di dalam pada aliran selari di dalam pipa. Ya. Ini kita dapat perkirakan tipe aliran yang terjadi menggunakan rasio konsentrasi volume. Jadi rasio kita definisikan sebagai rasio antara partikel padatan di tengah pipa atau di tengah saluran dibagi dengan konsentrasi volume padatan di sisi atas saluran pada jarak 0,92 D dari dasar saluran. Oke. Nah, perbandingan konsentrasi volume di kedua lokasi ini yang dapat kita gunakan untuk memperkirakan rejim aliran apa yang terjadi. Nah, kalau nilai CT per CA ini kurang dari 0,1, maka alirannya merupakan aliran heterogen. Jadi konsentrasi volume di tengah pipa ini jauh lebih kecil daripada
padatan di sisi bawah pipa, gitu ya. Oke. Lalu kemudian kalau nilai CT per CA ini antara 0,1 sampai 0,8, maka ini alirannya adalah aliran transisi. Oke. Nah, kalau CT per CA ini lebih dari 0,8, maka alirannya kita golongkan ke aliran homogen. Artinya konsentrasi volume partikel padatan di tengah maupun di bawah saluran ini relatif sama. Karena ini nilainya mendekati 1. Oke ya. Nah, CT per CA dapat kita tentukan dengan formula ini. Jadi log CT per CA ini sama dengan min 1,8 kali fall velocity dibagi kappa kali shear velocity. Jadi V star-nya adalah shear velocity, VF adalah fall velocity. Kappa ini adalah konstanta von Karman. Oke, nilainya antara 0,3 sampai 0,4. Untuk selari biasanya diambil 0,35 di tengah-tengah. Oke. Nah, shear velocity ini dapat kita perkirakan menggunakan formula ini, V kali akar F per 8, di mana F ini adalah faktor gesekan. Nah, PF sendiri adalah fall velocity. Fall velocity adalah kecepatan jatuh partikel padatan jika pada saat kita taruh di dalam fluida campuran ini, campuran cair padatnya kita taruh dalam sebuah wadah yang diam. Nah, ketika kita taruh di dalam sebuah wadah dan campuran ini diam tidak mengalir, maka pada partikel padat akan terjadi gaya berat mengarah ke bawah, jadi tarikan gravitasi ke bawah. Ketika partikel ini mulai bergerak, dia berinteraksi dengan fluida di sekelilingnya, sehingga fluida di sekelilingnya memberikan gaya yang melawan arah gerakannya sebagai drag force. Ya. Nah, drag force ini merupakan fungsi dari kecepatan, jadi semakin tinggi kecepatan, maka drag force-nya juga semakin besar. Sedangkan gaya berat ini nanti memberikan kecepatan kepada partikel ini sehingga kecepatannya semakin bertambah. Jadi Fg akan meningkatkan kecepatan gerak partikel ini, kecepatan jatuhnya. Sedangkan Fd ini memberikan gaya yang melawan jatuhnya partikel dan nilainya semakin besar dengan semakin naiknya kecepatan. Nah, jika Fd ini semakin naik pada suatu titik, maka Fd ini akan seimbang dengan Fg. Oke. Kalau Fg seimbang dengan Fd, artinya sigma atau jumlah gaya totalnya itu sama dengan 0, sehingga tidak ada lagi percepatan atau penambahan kecepatan akibat gaya berat, karena gaya beratnya dilawan oleh Fd dengan sempurna. Pada saat itu, maka kecepatan partikel ini akan konstan. Dan ini yang disebut sebagai fall velocity. Oke. Nah, pada saat gayanya seimbang, kita bisa terapkan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Berarti Fd yang arahnya ke atas, vertikal, positif, dikurangi Fd sama dengan 0, berarti Fd sama dengan Fg. Drag force-nya dapat kita hitung seperti ini, setengah kali CD rho air murni kali A kali V kuadrat. V adalah kecepatan. A ini bukanlah luas penampang partikel, melainkan luas penampang tegak lurus arah aliran atau arah gerak. Jadi kalau misalkan ini adalah bola partikelnya, dia bergerak ke bawah, maka A ini, ketika dia bergerak ke bawah, maka fluida yang ada di sekitarnya ini bergerak relatif ke atas. Ya. A ini adalah penampang tegak lurus arah aliran ke bawah. Jadi kalau ini bola, penampang tegak lurusnya di sini searah ke bawah. Oke. Nah, kalau kita potong, nanti penampang tegak lurus ini membentuk lingkaran. Oleh karena itu A ini nanti yang digunakan adalah formula luas lingkaran. Oke. Fg-nya sama dengan massa partikel padat kali G. Kita seimbangkan. Lalu setelah melalui beberapa manipulasi matematika, akhirnya nanti kita peroleh formulanya seperti ini. Fall velocity sama dengan
akar 4 SS min 1 gamma DS kali G dibagi 3 CD rho air. Oke. Nah, dari beberapa parameter di ruas kanan ini, semuanya merupakan sifat yang relatif tetap ya. Oke. Kecuali CD. Nah, CD ini adalah drag coefficient atau koefisien drag yang nilainya itu sebenarnya ditentukan dari eksperimen. Oke. Jadi kemudian data-data eksperimen ini dianalisis dan disusun persamaan empiriknya. Nah, CD ini bisa kita hitung menggunakan persamaan empirik seperti ini sebagai fungsi dari Reynolds number. Nah, Reynolds number-nya sendiri didefinisikan sebagai bilangan Reynolds dari partikel padat yang jatuh. Oleh karena itu, formula Reynolds number-nya seperti ini, rho VF kali DS per mu. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan CD, lalu kita bisa hitung fall velocity. Lalu kemudian dari sini kita bisa balik ke atas, kita bisa hitung log CT per CA-nya dan nanti bisa kita perkirakan tipe aliran. Hanya saja permasalahannya adalah di dalam formula Reynolds number ini ada VF atau fall velocity. Jadi untuk menghitung fall velocity, kita harus tahu fall velocity. Oke? Jadi sebenarnya formula ini adalah formula implisit dan perhitungannya harus dilakukan secara iteratif. Nah, ini sebenarnya cukup secara praktis ini cukup menyulitkan. Oleh karena itu sering digunakan grafik untuk memperkirakan nilai CD atau digunakan formula alternatif yang sifatnya eksplisit. Salah satu formula alternatifnya adalah formula Ruby seperti ini. Jadi ini adalah formula eksplisit, tidak ada lagi CD drag coefficient di sini. Faktor F-nya ini dihitung menggunakan formula seperti ini yang merupakan fungsi dari viskositas kinematik dan spesifik gravity serta ukuran partikel. Oke. Nah, dari sini kita bisa tentukan tipe alirannya. Setelah kita tentukan tipe alirannya, maka kita bisa terapkan formula yang sesuai untuk menghitung head loss. Oke. Nah, jadi yang pertama rezim aliran yang pertama adalah aliran homogen. Nah, pada aliran homogen ini padatan tersebar merata sepanjang penampang pipa, gitu ya. Lalu yang menarik adalah kita bisa terapkan persamaan untuk aliran satu fasa. Jadi kita bisa terapkan persamaan kontinuitas dan persamaan kesetimbangan energi. Oke. Nah, head loss-nya kita juga bisa hitung menggunakan formula Darcy-Weisbach. Namun demikian, sifat-sifat yang digunakan untuk memperoleh faktor gesekannya itu bukan sifat air murni, tapi sifat campuran. Oke. Nah, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, faktor gesekan ini dapat ditentukan dari formula Colebrook and White, dan Fm ini merupakan fungsi dari kekasaran permukaan saluran dengan Reynolds number. Oke. Nah, pada saat menghitung Reynolds number untuk menentukan Fm, kita harus gunakan sifat campuran. Jadi, Reynolds number-nya merupakan Reynolds number campuran. Kita berikan di sini subscript M untuk mendenotasikan bahwa ini merupakan Reynolds number campuran. M ini singkatan dari mixer. Ini REM ini merupakan atau kita definisikan sebagai rho M, massa jenis campuran, kali V kali D, V kecepatan aliran, D diameter saluran, dibagi dengan mu M. Mu M ini adalah viskositas dinamik campuran. Oke ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Rho M atau massa jenis campuran ini dapat kita tentukan menggunakan formula seperti ini. Rho S dibagi SS ditambah CW min SS kali CW. CW adalah konsentrasi berat. Oke. Nah, seringkali data yang tersedia bukan konsentrasi berat, tapi konsentrasi volume. Oke. Nah, konsentrasi beratnya sendiri itu merupakan rasio antara massa jenis padatan kali debit padatan ditambah
massa jenis air kali debit air ditambah massa jenis padatan kali debit padatan. Jadi ini adalah debit atau laju aliran massa total campuran antara padat dengan cair, sedangkan ini adalah laju aliran massa padatannya saja. Ini adalah konsentrasi berat. Atau kita juga bisa hitung seperti ini, jadi Cw sama dengan SS dibagi S ditambah 1 per Cv dikurangi 1. Cv adalah konsentrasi volume. Nah, konsentrasi volume sendiri dapat didefinisikan sebagai debit padatan dibagi dengan debit total. Atau 1 dibagi SS per Cw min SS plus 1. Oke, jadi dari sini kita dapatkan formula yang cukup lengkap untuk masing-masing variabel ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk viskositas campuran, kita bisa perkirakan menggunakan formula seperti ini. Jadi, viskositas campuran μm sama dengan μv atau viskositas air murni kali faktor koreksi di sini. Oke ya. Nah, variabel yang digunakan di sini adalah Cv atau konsentrasi volume. Nah, jadi setelah μm ini diperoleh, kita bisa hitung dan rho m diperoleh, kita bisa hitung Reynolds number m. Lalu dari sini dan dari data kekasaran pipa, kita bisa gunakan misalkan formula Colbrooke-White atau diagram Moody atau formula Hallan untuk mencari faktor gesekan campur. Lalu dengan formula Darcy-Weisbach kita bisa tentukan head loss. Oke. Jadi ini untuk aliran homogen. Nah, di sisi lain pada aliran heterogen ini padatan yang tercampur di dalam fluida ini tidak tersebar merata. Oke. Jadi kita tidak bisa mengandaikannya sebagai fluida satu fase seperti aliran homogen. Ya. Nah, yang pertama harus kita tahu adalah seperti yang sudah kita bahas di depan, ada yang dinamakan dengan limit deposit velocity atau kecepatan minimum atau kecepatan aliran minimum agar partikel padat yang tercampur ini tidak jatuh ke dasar pipa. Oke ya. Jadi kalau misalkan kecepatan alirannya itu nanti lebih kecil dari limit deposit velocity, akan terjadi proses pengendapan atau sedimentasi. Oke. Nah, limit deposit velocity atau VL itu sama dengan FL kali akar 2G D dalam kurung SS min 1. Nah, FL ini adalah limit deposit Froude number yang dapat ditentukan dari diagram Durant seperti di bawah ini. Oke, ini untuk diagram ini adalah untuk partikel padatan yang dimensinya seragam, sedangkan grafik di bawahnya untuk yang terdistribusi. Oke. Nah, FL ini juga bisa diperkirakan menggunakan formula Schiller dan Herbig. FL sama dengan 1,3 CV kali dalam kurung 1 min eksponen min 6,9 kali D50 atau D rata-rata. Nah, kemudian setelah kalau misalkan kita mendesain setelah dipastikan aman, tidak terjadi sedimentasi atau pengendapan, kita bisa tentukan pressure drop-nya. Jadi untuk aliran heterogen formulanya seperti ini, C1 V kuadrat ditambah C2 per V. Nah, kalau kita lihat koefisien C1 ini sama dengan rho air dibagi 2 kali FL per D. Jadi ini sebenarnya suku pertama ini adalah formula Darcy-Weisbach. Oke. Nah, suku kedua inilah yang memberikan koreksi untuk memperhitungkan efek heterogenitas aliran. C2-nya ini sama 33,5 F W L rho W CV G kali SS min 1 pangkat sekian-sekian ya. Jadi ini adalah faktor koreksinya. Nah, kalau kita lihat dari formula ini, dari struktur formula ini, maka pressure drop di dalam aliran heterogen itu dapat diperkirakan dengan memberikan koreksi terhadap pressure drop yang dihitung oleh formula Darcy-Weisbach. Ini faktor koreksinya, ini yang dikoreksi. Oke. Nah, Fw, rho W ini adalah faktor gesekan dan massa jenis air murni. Jadi
FW ini ditentukan menggunakan massa jenis air murni. Ya. Nah, dari sini head loss-nya dapat dihitung sebagai delta PM dibagi dengan Oke. Nah, selanjutnya adalah aliran transisi. Aliran transisi ini berada antara aliran homogen dengan heterogen. Yang menjadi permasalahan di sini adalah jika pressure drop-nya dihitung menggunakan formula dari Weisbach, nilai yang diperoleh itu lebih rendah dari nilai aktual. Jika digunakan formula untuk aliran heterogen, nilai yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan nilai yang uh, di, lebih rendah dibandingkan nilai yang diperoleh menggunakan formula untuk aliran heterogen. Jadi aliran ini yang berada antara homogen dan heterogen ini harus dihitung menggunakan formula terpisah. Nah, salah satu formula pressure drop yang digunakan adalah formula V. Struktur persamaannya masih sama, jadi di suku pertama ini adalah persamaan Darcy-Weisbach, namun ada faktor koreksi viskositasnya alfa. Oke? Nah, alfa didefinisikan sebagai 1 dikurangi 0,4 log mu R ditambah 0,2 log mu R kuadrat. Mu R ini adalah reduce viscosity atau viskositas relatif. Nah, yang akan kita bahas nanti. Oke, lalu di sini sisi kedua, suku kedua ini merupakan faktor koreksi terhadap suku pertama. Oke ya. Nah, mu R di dalam formula ini didefinisikan seperti ini, viskositas campuran dibagi dengan viskositas air. Oke, berdasarkan formula viskositas campuran di atas, seperti ini. Oke, ini formula viskositas campurannya ya. Maka kita akan peroleh viskositas relatif ini sebagai 1 ditambah 2,5 CV ditambah 10,05 CV kuadrat ditambah 2,7310 pangkat min 3 eksponen 16,6 kali CV. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di formula ini adalah ada fall velocity average atau fall velocity rata-rata. Fall velocity rata-rata ini dapat kita hitung menggunakan formula ini. Jadi ini adalah fall velocity pada diameter tertentu dikalikan dengan persen berat massa atau konsentrasi massa pada selang tersebut atau pada diameter tersebut. Oke. Nah, jadi dengan begini nanti kita bisa prediksi pressure drop untuk aliran transisi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membahas latihan soal.